Sebenarnya ini konsep ya, akuntansi kantor pusat dan kantor cabang ini sudah pernah teman-teman peroleh loh. Masih ingat nggak waktu pelajaran apa? Ada yang masih ingat? Apem bukan Pak? Iya. Jadi konsep yang digunakan di akuntansi pemerintah itu ngambil dari konsep yang ada di sini, akuntansi kantor pusat dan cabang. Walaupun ya nanti ada perbedaan karena memang dari sisi apa ruang lingkup, kemudian dari sisi tujuan dan sebagainya kan berbeda. Satu profit, satu non profit gitu ya. Tetapi cara menjurnalnya itu sama. Jadi kapan ada transaksi resiprokal itu kan secara konsep sama. Secara teori ya ini teman-teman, ya, ini teori nanti teman-teman bisa baca ya sebenarnya. Sebentar. Nah, perusahaan biasanya ini untuk meningkatkan penjualan, artinya nanti supaya labanya itu meningkat, itu biasanya diantaranya memperluas area penjualan ataupun pemasaran. Nah, memperluas ataupun memperlebar area penjualan pemasaran ini bisa dilakukan dengan beberapa aktivitas ya. Bisa dengan perjalanan keliling karyawan, jadi karyawan pusat keliling itu diantaranya. Tapi mungkin mungkin terlalu boros karena akan ada perjalanan dinas dan sebagainya. Bisa juga dengan penggunaan katalog. Ini kalau nyorot-nyorot. Sebentar. Saya jarang pakai ini, nyoba pakai. Bisa buat nyorot-nyorot nggak sih? Bisa ya. Oh ini kali ya. Jadi ada yang dengan perjalanan keliling, kemudian ada yang menggunakan katalog, ada juga melalui konsignasi. Yang ini nanti di pertemuan lagi ya, karena besok kan masih bicara akuntansi pusat dan akuntansi cabang. Ada juga yang membuka kantor cabang. Jadi selain perjalanan keliling, penggunaan katalog, konsignasi, ini juga ada yang dilakukan itu dengan membuka kantor cabang di beberapa lokasi. Nah, kalau kantor cabang di lokasi itu kan biasanya kesepakatan dengan pelanggan ini tidak harus dilakukan dengan kantor pusat karena kantor cabang itu kan biasanya diberikan kewenangan tertentu ya, bisa langsung jual beli di situ. Nah, dalam konsep akuntansi keuangan lanjutan ini ada perbedaan antara agen dan kantor cabang. Agen ini umumnya ini hanya menerima pesanan. Dan biasanya itu dia tidak mempunyai persediaan. Ini terminologi atau istilah yang digunakan di AKL ya. Karena nanti teman-teman mungkin akan bingung ketika di terminologi ekonomi ya. Karena nanti misalnya ada agen LPG dan sebagainya yang di situ ada persediaan. Tapi kalau dari sisi terminologi AKL yang dimaksud agen di sini sebenarnya itu dia hanya menerima pesanan barang. Dia biasanya tidak mempunyai persediaan. Kalaupun ada itu buat display aja. Itu dari sisi
terminologi di akuntansi keuangan lanjutan ini. Jadi mungkin ada teman-teman lihat ada agen LPG itu ada tuh Pak, barangnya kita bisa langsung beli gitu. Nah, itu beda. Tapi jadi terminologi itu dengan yang digunakan di mata kuliah ini beda. Kemudian beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Sedangkan kantor cabang ini unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli. Jadi dia ada persediaan di situ dia punya. Nanti persediaannya bisa dibeli dari pihak luar, bisa juga berasal dari kantor pusat. Jadi disuplai dari kantor pusat. Kemudian memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis sendiri. Makanya dia punya laporan keuangan ya. Walaupun nanti akan dikombin atau digabungkan ya atau dikonsolidasi dengan laporan keuangan dari kantor pusat. Nah, kalau misalnya agennya banyak nanti ya akan mengkombin atau menggabungkan banyak. Seperti halnya misalnya di pemerintah kita nih. Untuk satu entitas akuntansi saja misalnya ya, GJP itu harus mengkombinasi berapa laporan keuangan itu ya. Ada berapa KPP. Konsepnya kan seperti itu. Hanya saja kalau kita bicara DJP itu kan sektor publik. Kita bicara ini sektor komersial swasta. Sama halnya dengan ini. Bisa jadi kantor itu mempunyai cabang yang banyak. Jadi nanti akan digabungkan juga. Kemudian kantor cabang ini beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah. Ya, berbeda dengan agen-agen itu biasanya hanya menerima pesanan saja kalau dalam terminologi akuntansi keuangan lanjutan 2 ini. Kantor cabang ini tetap menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat secara teori. Kemudian kebijakan dan prosedur umum ini ditetapkan oleh kantor pusat. Misalnya untuk aset tetap kamu tidak boleh nyatat, semuanya dicatat oleh kantor pusat misalnya. Jadi nanti tergantung kebijakan yang digunakan. Atau boleh untuk poin-poin aset-aset tertentu misalnya. Kemudian kantor cabang ini biasanya diberikan kewenangan terkait pengelolaan dan pengambilan keputusan operasional cabang. Jadi beli gitu ya. Kas dan barang dagang serta aset lainnya ini bisa disuplai dari kantor pusat ya misalnya, atau bisa juga misalnya barang dagang beli dari pihak luar, itu kantor cabang. Atau bisa dari pemasok keuangan. Kemudian kantor cabang ini bisa mengirimkan barang dagangan ke pelanggan, kemudian mengirimkan tagihan dan juga menerima pembayaran. Bisa juga nih teman-teman, bisa juga nanti diatur tuh pokoknya pembayaran semua ke kantor pusat. Ini nanti tergantung kebijakan kantor pusatnya seperti apa. Kemudian kantor cabang ini dapat menggunakan rekening cabang di bank untuk menerima pelunasan pelanggan dan juga membayar tagihan untuk kantor cabang. Jadi bisa misalnya pelanggan itu membayar ke kantor cabang, bisa juga langsung ke kantor pusat misalnya. Sama halnya di akuntansi pemerintahan seperti itu ya. Kemudian dalam kasus tertentu, ya, kantor pusat memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan. Jadi boleh saja nih dalam kasus itu transaksinya kantor cabang itu untuk pelunasannya diterima oleh kantor pusat, atau cabang diharuskan menyetorkan hasil penjualan ke kantor pusat dan menetapkan modal kerja untuk cabang dengan sistem tepat. Sistem tetap maksudnya tepat. Kemudian kantor pusat, nah kita nyebutnya home office, dan cabang atau branch ya, merupakan entitas akuntansi terpisah. Jadi
entitas akuntansinya terpisah, teman-teman. Baik pusat maupun cabang nanti akan menyelenggarakan pembukuan transaksi yang dilakukan dan menyusun laporan keuangannya masing-masing ya. Jadi secara entitas akuntansi ini mereka terpisah menyelenggarakan akuntansi sendiri gitu. Tetapi secara legal, secara hukum ini mereka itu satu. Berbeda dengan kemarin ya antara induk dan anak. Induk dan anak itu secara legal itu kan entitasnya terpisah. PT induk ya misalnya PT apa P, kemudian anaknya PTS itu kan perusahaan yang berbeda. Cuman karena sahamnya dikuasai saja, maka perlu dilakukan konsolidasi. Nah, kalau yang kantor pusat dan kantor cabang secara entitas akuntansi dia terpisah, tetapi secara legal, secara hukum ya itu dia satu entitas. Ya misalnya bank lah paling banyak itu kan, Bank Mandiri. Kan cabangnya banyak itu. Semuanya namanya kan Bank Mandiri, Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang apa, Bank Mandiri cabang apa. Berbeda dengan yang kemarin kita pelajari induk dan anak itu kan PT-nya berbeda. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh cabang ini untuk tujuan laporan internal. Sedangkan yang digunakan untuk publikasi eksternal ini merupakan kombinasi atau konsolidasi atau gabungan dari laporan keuangan pusat dan cabang yang dimilikinya. Nah, ini secara hukum kantor pusat dan kantor cabang ini merupakan entitas tunggal. Ya, meskipun secara akuntansi dia merupakan entitas akuntansi yang berdiri sendiri. Sehingga nanti ada kita mengenal istilah home office itu untuk di kantor pusat dan brand, ya, brand 1, brand 2 gitu kan, atau cabang Semarang, cabang Jakarta ya. Dengan perusahaan hubungannya nanti kita menggunakan akun home office dan brand. Ini nanti kita kenal dengan namanya akun resiprokal. Ada yang masih ingat misalnya teman-teman itu belajar akuntansi pemerintah kemarin? Akun resiprokalnya apa? RKPPKD, Pak, sama SKPD. Ada RKPPKD, ada RK SKPD ya. Kalau di RK yang di PPKD itu mempunyai RK SKPD, yang mana itu merupakan aset ya. Sedangkan di SKPD itu mempunyai akun yang namanya RK PPKD, yang mana itu merupakan ekuitas. Sama dengan ini, home office ya, maupun cabang. Ini sebenarnya investment in brand ya, atau kemarin itu investment in S gitu ya. Jadi kalau di posisi jika ditarik ke akuntansi pemerintah itu kan ini RK SKPD, ini RK PPKD. Ini merupakan ekuitas ya, ini merupakan aset. Nah, untuk akuntansi kantor cabang sendiri ini sebenarnya ada 3 pembukuannya. Pertama, pembukuan ini dilakukan di kantor pusat saja. Semuanya di kantor pusat. Cabang ini hanya menyediakan bukti-bukti saja. Nah, ini kadang ada yang nyebut dengan sentralisasi ya, atau pembukanya secara terpusat, sentralisasi. Kemudian ada pembukuan pada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, yang kita pelajari itu yang di sini. Pembukuan pada kantor cabang.
Jadi sistem akuntansi ini diselenggarakan oleh cabang. Nanti cabang mencatat semua transaksi dalam bentuk jurnal, kemudian seperti biasa nanti akan dirangkum ke dalam buku besar, kemudian disusun laporan keuangan, nanti kemudian dilakukan penyesuaian jika ada adjustment ya, kemudian ketika penggabungan itu ya dilakukan eliminasi. Kalau kurang besar tolong ini. Nah, kita ke transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Transaksi yang terjadi dengan pihak luar ya, baik itu transaksi antara kantor pusat dengan pihak luar maupun antara kantor cabang dengan pihak luar, ini akan dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi biasa. Akuntansi biasa. Biasanya seperti apa gitu. Kadang kan ada memang kantor pusat itu juga menyelenggarakan aktivitas seperti halnya kantor cabang. Jadi dia menjual, kemudian kalau misalnya manufaktur yang memproduksi gitu. Tapi ada juga yang kantor pusat dia sebagai koordinator saja. Tapi ketika ada transaksi dengan pihak luar, maka prosedurnya itu seperti akuntansi, prosedur pencatatan seperti biasa. Nah, hal yang berbeda, ini sebenarnya sudah teman-teman tahu ya, itu ketika ada transaksi yang melibatkan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Sehingga nanti dikenal adanya akun resiprokal, yaitu diantaranya ini brand atau investment in brand sebenarnya ya. Nah, ini aset ya sebenarnya. Ini untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Kemudian ada juga ini menggunakan home office. Jadi ini brand atau investment in brand ini ada di bukunya kantor pusat ya teman-teman ya. Sedangkan di bukunya kantor cabang ini ada akun resiprokal namanya home office. Ini equity. Kalau ini RKSKPD ya. Kalau di akuntansi pemerintah. Kalau ini kalau akuntansi pemerintah pusat kan ada dekel, ada debel ya, ditagihkan ke entitas lain, diterima dari entitas lain. Kalau dari akuntansi pemerintah daerah ada RKPPKD, ada RKSKPD. Kalau yang di sini ada brand, ada home office. Di akuntansi pemerintah ada juga ya transfer in, transfer out ya. Nah, di sini ada juga akun home office ya, dan juga akun brand ini sifatnya resiprokal, jadi timbal balik. Nanti ketahuan ketika dieliminasi itu jurnalnya harusnya sama dengan akuntansi entitas tunggal. Setiap transaksi antar kantor pusat dan cabang ini akan dicatat kedua akun tersebut. Transaksi masing-masing kantor pusat atau cabang akan dicatat di masing-masing dan tidak memengaruhi kedua akun tersebut. Nah, misalnya ini katakanlah ada kasus aktivitas penyerahan aset ke cabang nih. Penyerahan aset ke cabang. Artinya kan dari pusat ini menyerahkan asetnya, bisa jadi kas ya, bisa jadi barang dagang gitu kan. Jadi kantor pusat itu akan kehilangan asetnya. Misalnya cash ya, berarti nanti kantor pusat itu akan mengkredit cash. Mendebit apa? Mendebit dia nanti di debitnya itu sebagai investasi. Jadi nanti di kantor pusat itu akan mencatat investment in brand ya, atau brands pada cash karena uangnya itu ditransfer ke kantor
cabang. Nah, untuk ilustrasinya mungkin kita langsung ke contoh-contoh saja ya teman-teman ya. Misalnya nih, transfer antara kantor pusat dengan cabang. Jadi setiap pengiriman aset, baik itu berupa kas, barang, jasa, yang dikirim oleh kantor pusat ke cabang, ini akan menaikkan nilai investasi kantor pusat. Kita tahu tadi nilai investasi kantor pusat itu di di akuntansi kantor pusat dan cabang ini menggunakan akun investment in brand atau brand. Misalnya cabang satu ya brand satu. Kalau diketahui cabang Jakarta ya cabang Jakarta. Ini hanya nama bisa diganti gitu. Sehingga misalnya contohnya ini ya. Hal sebaliknya terjadi di kantor cabang. Contohnya misalnya kantor pusat ini mengirim kas ya. Kas ke cabang. Katakanlah $1.000. Maka ya, kantor pusat itu kan kehilangan kasnya. Kas di kantor pusat ini keluar atau berkurang. Kita tahu bahwa kalau berkurang itu karena ini kas kan aset ya, maka dia akan dikredit. Jadi di kantor pusat, sekali lagi ini di kantor pusat ya, karena dia mengirim, maka kas 1.000, jadi kas ini berkurang pada apa? Ini kita kembali ke sini. Jadi setiap pengiriman aset dan sebagainya akan menaikkan nilai investasi. Nah, investasi itu akunnya brand. Ke cabang berapa ini? Misalnya katakanlah cabang 1 nih. Jadi ini brand 1. Jadi kalau mau dipanjangkan ya investment in brand cabang 1 pada cash senilai 1.000. Ini untuk posisi di kantor pusat. Kemudian di kantor cabang kan menerima uang dari kantor pusat. Maka kantor cabang akan membukukan kas senilai yang diterima. Berapa? 1.000. Kemudian akunnya apa gitu kan. Nah, kalau di entitas tunggal, misalnya teman-teman mau bikin perusahaan gitu kan, oh saya punya uang nih, saya setor ke perusahaan, penyetoran uang untuk pendirian perusahaan itu jurnalnya apa? Kalau kita asumsinya ini entitas tunggal ya, tidak kantor pusat cabang. Saya menyetorkan uang nih 1.000 ke perusahaan. Jurnalnya apa teman-teman? Yang dicatat di perusahaan itu. Penyetoran uang ke perusahaan. Perusahaan akan mencatat cash ya. Pada apa? Kalau di misalnya perusahaan perseorangan ya. Dia kan sebagai modal ya, misalnya modal Budi, modal siapa Joko dan sebagainya, cash pada modal Joko. Nah, kalau di kantor cabang ini modal kantor cabang itu dia kan dimiliki sepenuhnya oleh kantor pusat ya, maka dia menggunakan home office atau ini kan equity sebenarnya. Jadi ini pada dasarnya itu ya kayak pembentukan perusahaan gitu, kas pada modal. Tetapi karena cabang ini kan dimiliki oleh kantor pusat, maka tadi menggunakan akun apa? Menggunakan akun home office. Sehingga kalau misalnya di eliminasi ya teman-teman ya, ini kan nanti akun brand ini sama home office kan dieliminasi nih. Kan seakan-akan cuma akunnya kan
mindahin uang aja dari kantor pusat ke kantor cabang. Jadi cash pada cash gitu. Kemudian untuk yang contoh kedua, misalnya cabang ini menyetorkan kas 5.000 ke kantor pusat. Nah, konsekuensi dari penyetoran 500 ya, ini bagi kantor pusat kan dia akan memperoleh uang ya, maka otomatis dia nanti akan menjurnal cash pada apa? Dia akan mengurangi investasi yang ada di cabang tersebut. Nah, investasi yang ada di cabang tersebut itu menggunakan akun investment in brand atau brandnya, brand Cato misalnya, sebesar berapa? 500. Bagi kantor cabang, karena uangnya ini disetorkan, artinya kasnya itu sudah keluar, maka kan harus menjurnal ya, kas ada, kas keluar berarti kan 500, pada apa? Pada home office. Atau nilai kepemilikan dari kantor pusat itu berkurang senilai 500. Jadi ini juga inilah resiprokal juga kan. Jadi ini ketika ada transaksi yang melibatkan kantor pusat dan cabang, ini nanti akan ada akun resiprokal. Jadi kalau di sini brand, ya di sini home office. Karena kan sebenarnya nilai investasi 1.000 yang dimiliki oleh kantor pusat ini tuh menjadi modal di sini. Nah, nanti kalau misalnya sebaliknya, maka juga akan berpengaruh juga. Jadi ketika nilai investasi ya, ketika brand ini bertambah, home office ini pasti bertambah. Ketika nilai investasi kantor pusat itu naik, maka secara bahasanya kepemilikannya di kantor cabang itu pasti naik. Begitu juga kalau misalnya investasi itu turun, maka ekuitasnya yang dimiliki di kantor cabang itu akan turun. Ini kita tahu kan ekuitas itu kan saldo normalnya kredit. Oke. Kita coba ke slide selanjutnya. Nah, ini pengiriman barang datang oleh kantor pusat. Tadi konsepnya, teman-teman, jadi setiap pengiriman aset berupa kas, barang, ini nanti akan menaikkan nilai investasi. Jadi, sama juga ketika nanti barang dagang itu dikirimkan, maka nanti akan menaikkan nilai investasi kantor pusat. Untuk kreditnya ini menggunakan shipment to brand. Kalau dari sisi kantor cabangnya, maka ini shipment from home office. Ini juga akun resiprokal ya, shipment to brand, shipment from home office. Nah, pada akhir periode saldo shipment to brand ini akan dikurangkan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Jadi teman-teman mungkin ingat kembali ya, sebenarnya shipment to brand ini kan inventory ya. Jadi kan perusahaan itu punya barang dagang nih. Barang dagang itu bisa membeli dari pihak luar atau kita bilang purchase ya ketika pembelian itu, bisa juga disuplai dari kantor pusat. Nah, ini akunnya menggunakan shipment to brand. Nanti kita lihat apa namanya, dia posisinya ada di mana. Jadi dia nanti mengurangi saldo barang yang tersedia untuk dijual. Untuk di sisi kantor cabang, ya, dia menggunakan shipment from home office dan kredit home office. Contohnya misalnya ini kantor pusat ini mengirimkan barang
Sebenarnya ini kan inventory ya, teman-teman ya. Nah, nanti kan berapa sih menentukan COGS itu? Berapa sih kan nanti ada beginning inventory ya. Ketika nanti beli misalnya ada purchase. Ketika mendapat kiriman dari pusat, berarti kan ada shipment to brand ya. Itu nanti digunakan untuk mencari ending inventory-nya. Jadi contohnya ini misalnya pada kantor pusat mengirimkan barang 120 ke cabang. Sebenarnya ini kan yang dikirimkan kan inventory ya. Kalau beli sendiri itu kita periodik menggunakan purchase gitu kan. Kalau ini menggunakan shipment to brand. Maka di kantor pusat kita inventory kita berkurang ya. Shipment to brand kita berkurang. Tetapi investasi kita itu naik. Investasi ke kantor cabang maksudnya. Jadi investment in brand ini 120, pada shipment to brand 120. Sedangkan di kantor cabang ini dapat kiriman ya, shipment from home office, dapat kiriman dari kantor pusat 120. Nah ini dicatat kemana? Dia akan menambah ekuitas ya dari kantor pusatnya. Home office 120. Jadi kita menggunakan akun ini. Kalau di pemerintah mungkin menggunakan transfer biasa ya. Ada transfer in, transfer out, ini inventory gitu. Kemudian terkait dengan pengiriman barang dagang yang lain, kalau misalnya ada transportasi ya atau freight in. Terkait dengan pengiriman barang dagang oleh kantor pusat ke cabang, ketika ada biaya transportasi, maka biaya transportasi ini yang nanggung ya, yang nanggung atau yang mencatat itu adalah kantor cabang. Seperti halnya kalau misalnya beli itu ada biaya transportasi, maka seperti ini juga ketika mendapat kiriman dari kantor pusat. Permasalahannya nanti adalah ketika biaya yang sebenarnya kita bukukan, biaya transportasi yang dibukukan kantor cabang ini nanti apakah kantor cabang sendiri yang membayar atau kantor pusat yang membayar. Dalam hal contoh yang pertama ini, itu diasumsikan yang membayar itu kantor pusat. Jadi kantor pusat mengirimkan barang 120, biaya pengiriman 10 dibayar oleh kantor pusat. Jadi yang membayar itu kantor pusat. Tetapi seharusnya transportasi atau freight in itu dicatat oleh kantor cabang. Maka untuk kantor pusat itu akan menjurnal barang yang dikirimkan, dalam hal ini shipment to brand 1, senilai berapa? Senilai barangnya yaitu 120. Kemudian dia mengeluarkan kas ya, mengeluarkan cash untuk membayar atau nalangi lah, dalam tanda kutip nalangi ke cabang terkait freight in-nya itu 10. Nah, kompensasi dari nalangi itu dia dianggap sebagai investasi ke cabang. Dari sisi kantor cabang, dia dapat kiriman dari kantor pusat ya, barang ya. Maka jurnalnya itu shipment from home office, kemudian dia akan mengakui transportasinya senilai 10. Nah, karena freight in ini ditalangi atau dibayar oleh kantor pusat, maka 10 ini itu dikompensasi ya sebagai ekuitas dari kantor pusat. Jadi home office senilai 130. Jadi ini nanti akan menambah nilai ekuitas atau nilai home office yang dimiliki oleh kantor cabang. Jadi ini sebenarnya kan yang memiliki
itu kan kantor pusat ya. Ini kan sebenarnya tanda kutip bahasa sederhananya kan modal ya. Modal. Kantor cabang itu kan dimiliki oleh kantor pusat. Jadi nilainya akan sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi yang membukukan freight in atau yang nanggung freight in ketika ada pengiriman itu kantor cabang. Permasalahannya nanti yang membayar siapa gitu kan. Kalau yang membayar kantor pusat berarti nanti biaya yang ditalangi ya, dihutangi oleh kantor pusat itu nanti akan kalau bagi kantor pusat dia akan mencatatnya sebagai investasi. Tapi bagi kantor cabang dia akan mengakuinya itu sebagai modal atau ekuitas dari kantor pusatnya, dibukukan di kantor cabang. Dengan contoh yang sama, misalnya teman-teman, jadi kantor pusat mengirim barang 120 ke cabang dengan biaya pengiriman sebesar 10, tetapi ini bukan dibayar oleh kantor pusat, tetapi dibayar oleh kantor cabang. Kira-kira jurnalnya seperti apa? Nah, misalnya nih, ini jurnalnya gimana teman-teman? Ini sama, cuman biayanya ditanggung, kalau yang nanggung itu memang kantor cabang, tapi dibayarnya oleh kantor cabang. Berarti brand 1 pada segmen tuh brand 1 ya Pak, tapi 120. Iya, oke. Terima kasih Mas Erik Sula. Brand 1 pada ini senilai 120 ya. Untuk di sisi kantor cabang, dia akan mencatat seperti apa? Shipment from home office 120 pada home office 120 Pak. Habis itu freight in sama cash-nya 10-10. Ini home office. dia keluar uang ya, cash ya. Nilai 10. Gini ya teman-teman ya. Artinya teman-teman sudah paham. Oh ya, lupa tadi menyampaikan. Jadi mungkin UAS ini kata teman-teman sih insya Allah secara materi ini tidak sesulit sebelum UTS ya, yang laporan keuangan konsolidasi, derivatif dan sebagainya, translasi.
itu mungkin sisi plusnya, sisi baiknya, kemungkinan secara tingkat kesulitan lebih mudah, lebih rendah ya tingkat kesulitannya untuk yang UAS. Untuk materinya nih, materinya. Tetapi teman-teman sudah tahu ya, sudah ada surat edaran, kemungkinan kan UASnya nanti teman-teman itu kan diminta untuk datang ke kampus ya. Iya Pak, offline Pak. Jadi cuman tidak tahu nih teknisnya apakah fisiknya saja tetapi pengerjaannya masih sama dengan yang sebelumnya, maksudnya tetap menggunakan, teman-teman nanti akan mengerjakan di kertas, kemudian di-scan, dikirim, apakah masih sama seperti itu atau betul-betul offline. Itu yang masih di ini kan dibahas. Tapi teman-teman diminta untuk datang ke kampus. Jadi itu yang saya nggak tahu ini apakah tanda kutip malah enak atau bagi wah sudah enak-enak ujian online gitu. Nah, itu mungkin jadi perhatian teman-teman juga. Jadi ini ya teman-teman ya terkait dengan pengiriman barang dagang. Nah, kalau kita misalnya mau lihat di mana sih shipment to brand dan shipment from home office, itu ada di sini nih teman-teman. Jadi pada akhir periode saldo akun shipment to brand ini akan dikurangkan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Itu untuk yang ada di kantor pusat ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk shipment from home office, otomatis dia nanti akan menambah dari saldo barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kalau shipment to brand, ini kan sebenarnya inventory nih. Kita punya inventory, kemudian kita beli, itu kan sebenarnya kan barang yang tersedia untuk dijual. Tetapi karena ini dalam konteks kita bicara ke kantor pusat dulu. Karena sebagian itu sudah dikirim ke kantor cabang, maka harus dikurangi terlebih dahulu. Berapa yang dikurangi? Jadi dari sisi kantor pusat ya itu ada inventory awal, kemudian ada pembelian ya. Kalau perusahaan manufaktur berarti ada harga pokok produksinya ya, cost of good manufaktur. Kemudian ada freight in. Nah, ini dikurangi dengan shipment to brand. Ini kan sebenarnya sama halnya inventory yang dikirim ke sini ya. Jadi dari sisi kantor pusat, shipment to brand itu akan mengurangi saldo barang yang tersedia untuk dijual, tapi dari sisi kantor cabang yang akunnya menjadi shipment from home office, dia akan menambah saldo barang yang tersedia untuk dijual. Jadi dari sisi cabang ini ada inventory awal, kemudian ada purchase ya, ada break in, kemudian ditambah dengan kiriman dari kantor pusat ya. Jadi ini misalnya beli dari pihak luar, kemudian ada transportasinya, kemudian ini tambah break in. Kalau misalnya ini break in dari hasil pembelian pihak luar, ini dari break in kiriman dari kantor pusat. Itulah barang yang tersedia untuk dijual. Nanti di apa namanya ending inventory-nya berapa. Kemudian cabang membayar biaya operasional. Nah, untuk di ilustrasi yang ketiga ini asumsinya transaksi yang dimiliki oleh kantor cabang ini dibayar langsung oleh kantor cabang. Artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan kantor pusatnya. Sehingga jurnalnya itu ya sama dengan transaksi biasa yang teman-teman kemarin pelajari ya. Misalnya ini untuk beban gaji, ya beban sewa, beban rupa-rupa, maka ya ini kan transaksi dengan pihak luar nih.
maka jurnalnya beban gaji berapa, kemudian beban sewa, beban rupa-rupa berapa, ini mengeluarkan cash senilai 750. Berbeda halnya jika ini dibayar oleh kantor pusat. Misalnya nih teman-teman, misalnya dalam konteks ini nih, cabang 1 ini mengakui beban operasi tetapi dibayar oleh kantor pusat nih. Ini jurnalnya apa? Ini sama deh. Saya insert lagi ya. Misalnya dibayar oleh kantor pusat. Jadi pada saat yang sama gitu. Jadi bukan kantor pusat bayar dulu, kemudian kantor pusat akan mengalokasikan beban itu di kemudian hari ke kantor cabang. Kalau itu kan nanti kayaknya ada tuh di slide selanjutnya. Jadi nanti tergantung di soal, walaupun di soal ini jarang ya, jarang. Biasanya sih ada dibayar dulu oleh kantor pusat, nanti kantor pusat akan mengalokasikan. Kalau saya lihat soalnya sih seperti itu. Cuman di akuntansi pemerintah itu biasanya seperti ini. Kantor yang di komersial ini biasanya ada dibayar oleh kantor pusat dulu, ya. Nanti setelah itu kantor pusat akan mengalokasikan beban itu ke kantor cabang. Biasanya di akhir periode misalnya. Nah, kalau dengan kita asumsikan ini saja dulu deh, ini saja dulu dengan kalimat seperti ini, tetapi dibayar oleh kantor pusat. Kira-kira jurnalnya apa teman-teman? Dari sisi kantor cabang, dia kan akan membayar gaji ya, berarti kan ada dan ada ini kreditnya apa teman-teman? Home office ya Pak? Home office boleh Pak? Saya Mas Nanda ya? Oh Mas? Home office Pak? Ya. Home office ya. Oke, terima kasih Mas. Ini nanti sama ya. Berapa? 400. 200. 150. 750. Kalau dari sisi kantor pusat, Brand 1 ya Pak. Transfer. Brand Iya. 1 pada cash ya Pak. 1 senilai berapa? 750. 150 pada 200 Pak. Ada cash Pak. Nah ini ya teman-teman ya, ini ada transaksi resiprokal ya, transaksi kepunyaan kantor cabang tapi dibayari oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat ini kan keluar nih 750, nah, maka dia nanti akan menambah investasinya.
di sisi cabang dia mengakui beban, tapi kan nggak mengeluarkan uang karena ditalangi atau dibayari oleh kantor pusat sehingga menggunakan akun home office. Ini walaupun soal-soal yang ada kayaknya nggak seperti ini ya, tapi lebih kepada nanti ada pembayaran nanti baru dialokasikan di kemudian hari. Nah, contohnya misalnya ini. Jika beban operasional yang menjadi tanggungan cabang dibayar oleh kantor pusat seperti pajak, beban iklan, beban asuransi, maka pembayaran beban ini akan dilakukan oleh kantor pusat. Tapi beban itu dicatat oleh kantor cabang. Cabang akan mencatat biaya, sekali lagi cabang akan graffiti kan ya. Cabang akan mencatat biaya tersebut yang digunakan dalam operasional cabang dengan mendebit expense dan kredit home office. Sorry, sebentar. Ya. Bisa nanti setelah jam 10. Setelah jam 10. Boleh mungkin. Sampai pagi. Baik, kita lanjutkan, teman-teman, mohon maaf. Jadi, ini intinya beban atau biaya itu di kepunyaan cabang, tapi dibayar oleh kantor pusat. Nah, nanti tergantung itu kalimatnya ya, teman-teman ya. Untuk kantor cabang, itu akan mendebit bebannya pada home office, karena cabang ini tidak mengeluarkan uang, seperti halnya ini ya. Jadi beban-beban pada home office. Kantor pusat akan mendebit branch, ya, mendebit branch dan mengkredit akun yang sesuai yang terpakai oleh cabang. Bisa prepaid expense, payable expense, cash ya. Kalau cash ini contohnya yang tadi misalnya cash, akumulasi depresiasi, tergantung kalimat yang digunakan. Nah, kalau dari ilustrasi ini teman-teman bisa dilihat di bukunya juga ya. Cabang 1 itu membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat. Biaya tersebut antara lain. Nah, teman-teman, jika kalimatnya hanya seperti ini ya, jika kalimatnya seperti ini, kadang saya lebih seret ataupun cenderung kepada jurnal yang seperti yang tadi kita kerjakan ya teman-teman ya. Tetapi kita lihat di buku itu ternyata jurnal yang disampaikan di sana itu di kantor pusat, brand 1 pada prepaid insurance, pada payable, pada advertising expense. Nah, kalau dari sini ini kan akhirnya memunculkan asumsi-asumsi. Saya coba insert lagi deh. Untuk yang pertama misalnya, kenapa ini brands pada prepaid insurance? Kan seperti itu. Kalau memang mau bayar, ya udah brand pada cash gitu kan saja kan ya. Kalau bayar gitu. Tetapi mungkin yang diinginkan dari contoh ilustrasi yang ada di buku itu
kita diminta untuk lihat ke belakang ya, sebenarnya ini dari mana gitu. Jadi jika seperti ini asumsinya, jadi sebelum ini teman-teman, sebelum ini muncul ini, itu kantor pusat itu telah membayar terlebih dahulu. Jadi insuransi mungkin karena ini ya, pembayaran asuransi itu bareng dengan punyanya kantor pusat, bisa jadi. Jadi sebelum ini itu di kantor pusat mungkin ada pembayaran prepaid ya, prepaid sekitar 300 misalnya pada cash. Cuman ini seharusnya itu disampaikan di soal. Nah, nanti di soal harusnya disampaikan ya. Cuman ini latihan sehingga mungkin teman-teman akan mikir, loh kok tiba-tiba brand ke prepaid gitu kan. Ini kemana gitu. Istilahnya apa? Asbabun nuzulnya seperti apa kok tiba-tiba brand ke prepaid. Jadi sebelum brands pada prepaid insurance itu bukan 300 ya. Ini ya untuk kasus itu ya. Jadi ini telah dibayar oleh kantor pusat. Kemudian kantor pusat ini baru kemudian mengalokasikan beban itu ke kantor cabang di kemudian hari ya. Jadi setelah itu kantor cabang gitu kan, saya kemarin udah bayar nih, asuransi dibayar di mukamu gitu. Ini saya kasihkan ke kamu istilahnya kwitansinya, tapi saya sudah bayar itu. Maka di kantor pusat saya akui sebagai investasi saya ya, investasi saya itu akan naik ya. Sebesar yang dibayarkan pada di sini inilah yang mungkin ingin disampaikan di sini. Jadi inilah pada saat kantor pusat mengalokasikan. Jadi ini sudah dibayarin terlebih dahulu gitu kan. Kemudian pada saat ini bilang ke cabang saya kemarin sudah bayar asuransimu nih. Ini buktinya nih. Nah, maka kemudian oke gitu kan, cabang di sini ya akan menjurnal kalau misalnya ini di akhir ya, asumsinya di akhir periode. Jadi mungkin langsung bisa diakui sebagai expense. Tapi kalau tidak di akhir periode bisa jadi sebenarnya ini juga prepaid insurance, nanti ketika sudah menjadi beban baru diakui insurance expense pada prepaid insurance. Jadi ini asumsinya misalnya di akhir tahun saja pada home office. Sebesar berapa? 100. Jadi ini kalau melihat istilahnya jurnal yang ada. Ini menggunakan asumsi ya, karena nanti teman-teman akan bingung ini kok branch ada prepaid, pada tax payable, pada expense gitu. Dari mana? Padahal kalau misalnya mau bayar ya jurnalnya seperti ini, karena kan mengeluarkan cash nih. Nah ini asumsi, kita asumsi sendiri nih. Karena tidak ada informasi di sini. Apakah sudah dibayar terlebih dahulu itu enggak ada kan ya. Cuma bilang cabang 1 membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat itu doang. Tapi kok jurnalnya seperti ini. Nah kalau kita menggunakan asumsi yang memungkinkan seperti ini. Jadi
kantor pusat itu sebelumnya sudah membayar biaya asuransinya, kemudian di akhir periode dia bilang ke kantor cabang ini kemarin saya sudah bayar asuransimu senilai 100 gitu kan. Kemudian kantor cabang ini menggugurkan beban asuransi pada home office karena kantor cabang tidak mengeluarkan cash ya. Pak, kalau misalnya belum jadi beban gimana? Ya bisa jadi ini nanti mohon maaf bisa jadi nanti dari sini itu tidak ke insurance expense tapi prepaid insurance. Prepaid dulu. Ini tulisan saya kalau pakai emas. Sorry. Ini hapusnya mana nih? Hapus. Ya udah deh. Kalau misalnya tidak pada saat itu juga nggak seberapa lama dari proses bayar, berarti bisa juga ke prepaid insurance ya kantor cabang pada home office. Nanti ketika sudah di akhir tahun menjadi beban disesuaikan ya, barulah ke atau mungkin tergantung dengan pendekatan yang dilakukan. Bisa juga seperti ini. Untuk yang kasus ini, teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung ini. Terus terang, secara pribadi itu, kalau hanya kalimat ini ya, lebih cocok, lebih cenderung ke sini. Kecuali memang ada sebelumnya itu misalnya tagihan itu dikirimkan ke kantor pusat, kemudian kantor pusat sudah bayar terlebih dahulu gitu ya. Baru kemudian kantor pusat itu mengalokasikan beban itu ke kantor cabang. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kalau ada sudah dibayar, kemudian kantor pusat baru mengalokasikan, bisa seperti ini. Jadi tergantung konteks kalimat pertanyaan atau kalimat yang ditanyakan. Termasuk juga misalnya ini kok tiba-tiba ke advertising expense gitu kan. Ya, berarti nanti ini asumsinya itu juga sudah dibayar. Asumsinya sudah dibayar terlebih dahulu, misalnya saya coret-coretnya terlalu boros nih. Kalau untuk kasus itu ya, ini tax payable itu terus terang saya lebih cenderung kepada tax expense. Kalau mau konsisten dengan pengakuan yang ada di kantor pusat. Karena kalau di sini tax payable itu seakan-akan begitu muncul tagihan pajak ya, kantor pusat itu langsung menjurnal brand pada tax payable ya. Padahal kalau mau konsisten yaitu berarti muncul dulu tax expense pada tax payable, baru nanti dibayar ya tax payable pada cash, baru dialokasikan. Kalau untuk ini sudah ada pembayaran terlebih dahulu. Jadi hampir sama dengan yang prepaid ya. Jadi nanti ada di sini kantor pusat. Kantor pusatnya itu ketika ada tagihan itu ada membayar ya expense pada cash ya. Ini kantor pusat. Setelah ini kemudian dialokasikan itu brand satu pada
alokasikan ini, kemudian dari kantor cabang itu menjurnal pada office. Jadi itu teman-teman, jadi kalau misalnya dari sini ya, asbab nuzulnya, jika jawabannya seperti itu, kita ya berasumsi bahwa ada beban iklan yang sudah dibayarkan oleh kantor pusat ya, oleh KP, ini KC. Kemudian KC ini mengalokasikan beban tersebut ke kantor pusat, sehingga nanti dia menjurnal branch pada beban iklan. Kantor cabang dia akan mengakui bebannya pada home office karena yang bayar itu kantor pusat. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nah, kalau saya pribadi ya, dengan kalimat seperti ini sih lebih cenderung dengan sama ya, seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian ilustrasi yang kelima, ini mengenai pencatatan penjualan cabang. Nah, cabang juga menerima penagihan. Artinya ini transaksi dengan pihak luar, bukan transaksi cabang dengan kantor pusat. Maka jurnalnya sama dengan transaksi pada umumnya ya. Jadi ketika menjual secara kredit 200 ya, account receivable 200 2000 pada sales, kemudian ketika pelunasan cash pada account receivable. Ini bukan transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian pembelian aset tetap oleh kantor pusat. Nah, pembelian aset tetap biasanya itu dicatat di buku kantor pusat. Tapi boleh juga kantor cabang itu membukukan. Nah, tergantung soalnya ya. Jadi nanti asumsinya itu dibeli oleh kantor pusat, kemudian peralatan itu dikirim ke cabang. Jadi kalau pencatatannya itu di pusat semua, nanti proses pengirimannya itu kantor cabang tidak mengakui adanya peralatan tadi. Tapi karena peralatan tersebut secara real itu digunakan untuk operasi kantor cabang, maka dia harus depresiasinya itu harus dibebankan kepada kantor cabang. Jadi asumsinya pertama ya, kantor pusat ini membeli peralatan nih seharga 3.000. Tadi sekali lagi ini dibukukan di kantor pusat ya. Equipment pada cash. Ini sama, bukan resiprokal karena ini transaksi dengan pihak luar. Jadi equipment pada cash. Kemudian sebenarnya peralatan ini itu dikasihkan ke kantor cabang. Tetapi karena kantor cabang itu tidak diperkenankan membukukan atau mencatat peralatan, maka dia tidak ada jurnal nih. Jadi catatannya peralatan tersebut itu tetap ada di kantor pusat, jadi tidak mengakui perpindahan. Kalau kebijakannya boleh, ya berarti nanti akan ada jurnal untuk perpindahannya ya. Tapi kalau di sini asumsinya itu bukunya di kantor pusat. Di akhir periode, ya peralatan ini disusutkan sebesar berapa? 300. Jadi jurnalnya seperti apa gitu kan? Peralatan ini yang mempunyai catatan di kantor pusat, tetapi dia digunakan di kantor cabang, sehingga beban penyusutannya itu harus diakui di kantor cabang. Kalau biasanya ya teman-teman, itu kan depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Biasanya depreciation expense pada akumulasi depreciation.
Tetapi sekali lagi, lah ini apa yang mau depresiasinya apa yang mau diakumulasi lah, wong kita nggak punya peralatan kok antar cabang kan gitu. Oke lah bebannya aku akui, tapi kan aku nggak punya peralatan. Peralatan itu kan diakui sebesar nilai bukunya ya. Maka kantor cabang ini akan mengakui istilahnya akumulasi depresiasi itu sebagai modal dari kantor pusat atau home equity. Jadi selama dia make itu kemudian dikompensasi sebagai modalnya kantor pusat. Kan dia sudah make ini peralatan selama mungkin 1 tahun ya. Jadi di sini depresiasi expense pada home office. Jadi dikompensasi sebagai modal dari kantor pusat. Nah, akumulasi depresiasinya itu diakui di kantor pusat. Karena yang punya equipment ini kan kantor pusat. Kalau teman-teman lihat neraca, itu kan setelah aset tetap itu kan ada akumulasi depresiasi kan bawahnya. Karena nanti yang disajikan itu kan sebesar nilai bukunya. Jadi nilai perolehan berapa dikurangi dengan depresiasinya. Akumulasi depresiasi maksudnya. Mohon maaf. Karena yang punya catatan yang peralatan itu dicatat oleh kantor pusat, maka akumulasinya ini juga dicatat di kantor pusat, sehingga nanti kalau kita lihat di neracanya otomatis nanti nilai buku dari peralatan itu ya 2.700, jadi 3.000 dikurangi 300 ini yang sudah disesuaikan. Jadi ini ada residual ya. Jadi kalau misalnya coret ya, kita coret ini branch dan office ini kan nanti di kombinasi laporan keuangan yang digabungkan atau dikonsolidasi atau dikombine ya. Itu kan nanti akan mengeliminasi akun-akun resiprokal. Branch akan dieliminasi ya. Home office artinya jurnal perusahaan sebagai entitas tunggal itu akan sama. Depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Ketika ada transaksi resiprokal. Misalnya pengakuan pembayaran beban. Kan biasanya kan expense kalau dibayar pada cash. Nah, karena ini ada resiprokal maka branch home office ini kan dicoret. Jadi sama expense pada cash. Begitu juga dengan ini. Jadi kalau dibayangkan sebagai entitas tunggal, bukan pusat dan cabang, maka jurnal depresiasinya itu juga depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Karena nanti akun branch dan home office ini kan dieliminasi. Jadi ini sebagai entitas tunggal itu sama nanti. Begitu juga dengan ini kalau teman-teman lihat ya. Ini kan sama ya, yang ada yang ada resiprokal ya. Misalnya ini nanti dieliminasi karena equipment kan sama. Begitu juga ini nanti kalau dieliminasi kan cash dari kantor pusat dikirim ke kantor cabang. Kalau teman-teman ingat ada UP ya, itu kan perpindahan dari cash ke cash gitu. Jadi sama kalau nanti dilakukan eliminasi itu ya sama nanti jurnalnya seperti entitas tunggal. Kemudian ini untuk pembelian aset tetap oleh kantor pusat yang lanjutan ini. Nah, jika kantor cabang ini diperbolehkan untuk mencatat aset tetap yang digunakan, ilustrasinya ilustrasi ada di buku, maka pada saat kantor pusat mengirimkan aset tetap kantor pusat akan mencatat kenaikan nilai brand. Tadi awal ketika ada pengiriman barang dagang, aset atau apa akan mencatat sebagai investasi ya, kenaikan investasi dan mengkredit aset tetap yang dikirimkan ke cabang. Jadi ini branch pada equipment, nanti di kantor cabang akan mengakui peralatan equipment pada home office. Jadi tukeran aja nih.
peralatan yang ada di kantor pusat itu dieliminasi, dihilangkan dengan mengkredit eliminasi, nanti muncul di kantor cabang. Kemudian karena di kantor cabang itu sudah ada peralatan, maka dia juga boleh menjurnal langsung seperti ini ya, karena dia punya equipment. Kalau yang tadi kan equipmentnya ada di kantor cabang, maka di sini home office. Dia mau kalau yang ini dia mau menjurnal akumulasi depreciation, gimana wong dia nggak punya peralatan, masa menjurnal akumulasi depreciation, apanya yang diakumulasi, maka akumulasi depreciation-nya ada di kantor pusat. Jadi ini kalau kebijakannya kantor cabang itu boleh ya membukukan peralatan. Kalau yang ini tadi tidak boleh. Jadi pengiriman itu tidak diakui. Ya, tidak diakui. Jadi secara real aja penggunaannya. Kemudian di ilustrasi nomor 7 nih, pembelian aset tetap oleh kantor cabang. Cabang 1 ini membeli tanah seharga 2.000 secara tunai. Tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Jadi cabang itu beli. Kok ini 2.000? Salah ini nih. 2.000 ya, 2.000 ya. Kantor cabang membeli tanah seharga 2.000 secara tunai. Tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Maka ya, kantor cabang ini kan yang mengeluarkan uang ke kantor cabang nih. Kasnya akan berkurang. Ini 2.000 berarti ya. Salah. Pada apa? Karena ini kan aset tetap ini kan yang mencatat nanti kantor pusat. Maka dia akan mengurangi kepemilikan ataupun modal kantor pusat terhadap kantor cabang itu ya. Jadi ini juga akunnya home office pada cash. Sedangkan kantor pusat sendiri dia akan mengakui tanah 2.000. Karena dia tidak mengeluarkan uang, dibeli dari uangnya kantor cabang, maka secara konsekuensi jadi udahlah investasi sebenarnya kan seharusnya aku yang bayar karena yang nyatet aku gitu kan, kantor pusat. Tapi karena kamu yang sudah membelinya pakai uang kamu, ya sudah itu kurangin aja dari nilai investasiku. Jadi di sini land pada brand 1 senilai 2.000. Ini salah ketik ya teman-teman. Tapi jika kantor cabang diperbolehkan untuk membeli dan mencatat aset tetap, maka jurnalnya sama nih seperti biasanya. Land pada cash. Nah, ini sebenarnya kalau mau dieliminasi kan sama nih teman-teman. Kalau jadi entitas tunggal ya. Ini kan dieliminasi, ini juga dieliminasi. Tinggal land pada cash. Sama dengan ini, land pada cash ya. Tuh, sama. Jadi kalau ada transaksi lokal, sebenarnya ini semuanya kan logik ya. Nah, jadi kalau ada terkait kantor pusat dan kantor cabang, mesti ada yang akun eliminasi di situ. Kecuali tanda kutip karena ada jeda ya, jeda maksudnya kantor pusat sudah nyatat, kantor cabang belum memperoleh informasi. Nah itu kan karena belum sampainya informasi saja ya. Itu bisa jadi transaksi itu ada karena tadi tidak atau telat memperoleh notifikasi atau pemberitahuan. Nah itu nanti akan disesuaikan. Kemudian cabang membeli barang dagang dari pemasok luar. Artinya ini tidak ada transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi langsung saja seperti biasanya. Pembelian pada hutang misalnya, purchase pada account payable. Nah, ini untuk penentuan laba ataupun rugi dari cabang ya. Jadi ketika cabang ini melaporkan laba periode berjalan,
kantor pusat nanti akan mendebit akun brand dan mengkredit brand income ya. Pada akhir periode ini nanti akan menutup akun-akun ya yang teman-teman kemarin sudah pelajari lazimnya yang perlu ditutup ya. Pertama itu menutup inventory awal ya pada income summary. Kemudian memunculkan inventory akhir ya pada inventory. Kemudian menutup beban-beban mulai dari expense, pembelian, kemudian shipment from home office, kemudian menutup penjualan pada income summary. Nah, selisihnya itu biasanya kan jadi apa namanya net income ya teman-teman ya. Net income itu sebenarnya kan nanti masuknya ke pendapatan di kantor pusat karena kantor cabang itu secara 100% itu kan dimiliki kantor pusat. Beda dengan induk dan anak kemarin kan dia punya berapa persen. Tapi kalau di kantor cabang dan kantor pusat ya, net income ini kan sebenarnya dimiliki 100% oleh kantor pusat sehingga nilainya itu nanti akan diakui sebagai pendapatan dari cabang pertama, cabang kedua. Jadi ini yang nanti ditutup akun-akunnya. Jadi akan menutup beginning inventory, memunculkan inventory akhir, kemudian beban dan juga penjualan itu akan ditutup ke income summary. Jadi selisihnya nanti jadi income summary pada home office ya. Ini kan sebenarnya net income kan. Kemudian terkait ini jurnal penyesuaian ya. Saldo akun home office yang tercatat di cabang dan juga investment in brand yang di kantor pusat ini kadang tidak menunjukkan seharusnya secara konsep itu timbal balik teman-teman. Hanya saja karena tadi yang saya sampaikan ya, karena ada keterlambatan informasi bisa jadi itu tidak tercatat di salah satu kantornya. Misalnya ini nih. Jadi kantor pusat ini telah mengirimkan barang dagang ke cabang, tetapi barang tersebut belum diterima. Sebenarnya kalau misalnya sudah sama-sama menerima itu kan dicatat ya. Yang di sini berarti kan ini kantor pusat mengirim jadi shipment to brand pada shipment to brand gitu kan. Seharusnya kan seperti itu. Tapi karena belum sampai karena keterlambatan, jadi kadang hanya salah satu kantor saja yang mencatat. Maka tadi harus dilakukan penyesuaian. Ini kan ketika kantor pusat mengirimkan barang, itu kan oh ini sudah ada kok. Kantor pusat itu kan mengirimkan itu mendebit brand ya, brand satu misalnya, dan mengkredit shipment to brand. Seharusnya itu kantor cabang itu akan mencatat itu barang dagang berupa shipment from home office pada home office. Tapi karena mungkin terlambat dan sebagainya, maka dia belum mencatat. Maka di akhir dia harus disesuaikan. Jadi mengakui pencatatannya. Jadi ini seharusnya ketika nanti eliminasi akun brand dengan home office itu harusnya sama. Tapi bisa jadi nggak sama karena ada keterlambatan informasi sehingga salah satu baik kantor pusat ataupun kantor cabang itu belum melakukan pencatatan. Nah, ini disesuaikan di sini di akhir periode. Misalnya kantor pusat ini telah menerima barang dagang seharga 3.000 telah mengirimkan ke kantor cabang. Kantor pusat sih sudah mencatat ya tadi ya. Ini sama ya, iya sama kan? Seharusnya dia kantor ketika kantor pusat mencatat brands
pada shipment to brand, kantor cabang itu mencatat shipment from home office pada home office, tapi belum dilakukan, maka di akhir periode ini dilakukan penyesuaian. Misalnya juga ini seperti ini. Ketika kantor pusat menerima dan mencatat 750 pelunasan dari pelanggan dari penjualan yang dicatat cabang. Jadi ini itu aktivitasnya cabang ya. Tapi diterima oleh kantor pusat ya. Pada saat kantor cabang menjual itu kan sebenarnya account receivable account receivable pada sales ya 750. Seharusnya ketika terjadi pelunasan ke rekening sendiri itu kan tinggal dibalik cash pada account receivable. Tetapi ternyata pelanggan ini menyetorkannya ke kantor pusat. Maka kantor pusat kan akan mencatat cash. Cash pada apa? Pada brand. Dia akan mengurangi nilai investasinya. Karena sebenarnya ini uangnya kantor cabang. Nah, kantor cabang belum mencatat tuh terkait pelunasan. Maka di akhir periode dia akan melakukan penyesuaian, yaitu home office, karena cash-nya ini sudah diterima di kantor pusat ya, dia akan mengurangi ekuitas dari kantor pusat pada account receivable. Jadi ini sekali lagi pelunasan yang saya teman-teman bisa cek ya, bahwa ketika ada resiprokal ini sebenarnya kita bisa cek itu sama dengan kalau misalnya dieliminasi itu seperti jurnal entitas tunggal. Ini kan kantor pusat mencatat cash pada ini ya, cash pada branch ya. Kan kalau kita eliminasi teman-teman ya, brand, home office, ini kan cash pada account receivable. Ini adalah jurnal pelunasan penjualan secara kredit ya. Jadi cash pada account receivable. Kalau itu sebagai entitas tunggal. Jadi logik semuanya. Kemudian ada juga terkait dengan jurnal penyesuaian misalnya. Cabang membeli peralatan 1000 misalnya. Pencatatan peralatan ini dilakukan oleh kantor pusat dan kantor pusat belum mendapat notifikasi dari cabang. Jadi yang membeli ini cabang sebenarnya. Padahal kantor cabang itu sudah menjurnal. Karena ini peralatan itu yang nyatet pusat, maka home office pada cash. Seharusnya pada saat itu kantor pusat harusnya mencatat equipment pada brand. Tapi karena tadi mungkin keterlambatan atau belum mendapat pemberitahuan, baru disesuaikan di akhir periode. Sehingga nanti akun-akun resiprokal ini ketika mau digabungkan laporan keuangannya itu sama. Misalnya brand dengan home office itu sama harusnya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya teman-teman ya. Kemudian ini terkait dengan penggabungan laporan keuangan. Ini teori, sebenarnya tinggal nambah-nambah ya. Jadi cabang itu akan mencatat semua transaksinya. Kemudian sama ya ke buku besar. Kemudian laporan keuangan disusun, nanti akan dilakukan eliminasi ketika penggabungan. Di laporan keuangan disusun itu kan nanti akan melalui penyesuaian terlebih dahulu ya. Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya pada saat melakukan penggabungan saja. Jadi ini eliminasinya, branch income pada branch, kemudian shipment to brand pada shipment from home office pada brand 1. Tapi nanti ini teman-teman dilihat juga apakah ada unrealized profit juga ya. Kita langsung ke
hubungan kantor pusat dan cabang terkait masalah-masalah yang spesial misalnya. Kalau yang tadi teman-teman itu kan pusat dengan cabang saja. Nah, gimana kalau misalnya ini transfer antar cabang? Baik itu transfer kas, transfer barang dagang, ataupun juga nanti ketika ada pengiriman barang dagangan ke cabang, tapi harganya itu di atas kosnya. Kalau yang tadi, yang contoh-contoh di awal, itu kan sesuai kosnya. Tapi nanti kantor pusat itu bisa menentukan kosnya misalnya 10.000, nanti bilang ke kantor cabang ini tagihannya 12.000 loh. Di kantor cabang itu kan nanti mencatatkan 12.000. Tapi kantor pusat nanti untuk shipmentnya itu apa 10.000, yang 2.000 itu berupa unrealized profit ya. Nanti kapan rilis kan ketika nanti sudah terjual sepenuhnya. Nah, ini salah satu kasus atau problem yang ada di kantor pusat dan cabang. Kita ke yang pertama, transfer kas antar cabang. Jadi misalnya contohnya itu cabang 1 mengirimkan uang 1.000 cabang 2. Jadi pada kondisi tertentu memang kantor pusat ini bisa mengotorisis untuk transfer dari satu cabang ke cabang lainnya. Jadi minta tolong cabang 1 tolong kirim kas ke cabang 2 misalnya. Maka pencatatannya ini kan cabang 1 nih. Cabang 1 akan mencatat apa? Mencatat home office pada cash, karena cashnya ini kan nanti akan dikirimkan ke cabang 2. Cabang 1 ini akan keluar uang untuk dikirimkan ke cabang 2. Cabang 2 ini akan menerima cash ya teman-teman ya. Terus cabang 2 ini untuk akun di debitnya apa? Kalau berdasarkan tadi itu sebenarnya kan investasi ya, brand investment in brand tuh gitu kan, tapi nggak boleh. Jadi cabang ini nggak boleh investasi ke cabang kedua, jadi di akuntansinya. Maka cabang 1 ini dalam konteks transfer kas dari cabang ke cabang itu seolah-olah jadi cashnya ini itu melalui kantor pusat dulu, baru kantor pusat ke kantor cabang, sehingga akun yang digunakan adalah home office. Jadi seolah-olah ya, seolah-olah itu melalui kantor pusat dulu, baru kantor pusat ke kantor cabang, walaupun secara transfer itu bisa langsung ditransfer cash ke cash, tapi di pencatatannya itu. Jadi menggunakan akun home office pada cash karena kantor cabang itu keluar uang 1.000. Kemudian sebagai konsekuensinya dia mengurangi modal ya atau equity dari kantor pusat yang ada di cabang 1 sebesar 1.000. Kantor cabang 2 ini nanti akan mengakui cash pada home office. Jadi seakan-akan itu bukan dari cabang 1, bukan investment dari cabang 1, istilahnya bukan dari branch office 1 ya, tapi langsung dari kantor pusat. Jadi ini home office ke home office. Nah, di kantor pusat itu tinggal ini ya, reclass gitu ya. Yang dulu investasinya 1.000 itu ada di cabang 1, maka dieliminasi atau dikurangkan 1.000, kemudian memunculkan investasi ataupun brand di cabang 2. Seperti ini, teman-teman. Jadi seakan-akan transaksi dari cabang ke cabang ini melalui kantor pusat terlebih dahulu.
Kemudian untuk transfer barang dagangan antar cabang ini juga bisa sebenarnya ya. Jika satu cabang mentransfer barang ke cabang lainnya, transaksi ini juga diselesaikan menggunakan akun home office. Biaya pengangkutan dibebankan ke cabang yang menerima, namun maksimal sebesar biaya pengiriman biasa dari kantor pusat. Kan karena misalnya nih, kantor pusat ngirim ke kantor cabang satu nih, biaya kirimnya katakanlah 100, kantor pusat ngirim ke cabang 2, itu biaya biasanya kalau langsung itu 150. Bisa jadi ya kantor pusat itu minta atau salah kirim ya, seharusnya kirim ke cabang 2 tetapi dikirim ke cabang 1. Kemudian minta tolong cabang 1 untuk mengirimkan ke cabang 2. Nah, ini biaya transport, biaya freight in-nya itu berapa yang harus ditanggung oleh cabang 2? Karena kan ditanggung oleh penerima nih. Jadi biaya pengangkutan itu maksimal sebesar biaya pengiriman biasa. Jadi yang diakui oleh kantor cabang 2 itu ya 150 dalam hal ini misalnya tadi. Nggak bisa ketika nggak boleh ya cabang kantor pusat mengirimkan, misalnya ini kantor pusat ya. Kalau langsung ke cabang 1 itu 100. Kalau kantor pusat langsung ke cabang 2 misalnya ya ini 150. Nah, ternyata misalnya kantor pusat ini salah mengirim barang, seharusnya ke cabang 2 tapi dikirim ke cabang 1. Wah, itu sebenarnya untuk ke cabang 2 tuh, terus minta ke cabang 2 tolong kirimin ke cabang 2 dong gitu. Nah, ini ternyata cabang 2 ini ketika mengirim kan butuh transport nih, butuh freight ini. Lain katakanlah 60 tuh. Tadi dibilang bahwa yang akan menanggung kan yang menerima. Cabang 2 nggak mau dong. Loh, saya nggak mau nanggung transport 100 plus 50. Ini kan bukan kesalahan saya, bukan kesalahan cabang 2. Salah kantor pusat yang ngirim salah misalnya. Nah, kalau kantor pusat ngirim langsung ke kami itu cuma 150, maka saya maunya hanya mengakui ini saja gitu. Mengakui 150. Nah, 10-nya saya nggak mau tanggung gitu. Cabang 2 bilang gitu. Jadi secara logika seperti itu. Jadi sebesar maksimal ya, sebesar biaya pengiriman biasa dari kantor pusat. Nah, untuk selisihnya yang 10-nya misalnya ini itu ditanggung oleh kantor pusat. Misalnya nih, teman-teman, kantor pusat mengirim barang ke cabang 1 senilai 4.500. Biaya pengangkutan 600 ya. Lalu cabang 1 itu mengirimkan barang dagangan ke cabang 2. Cabang 1 ini membayar biaya pengangkutan 450. Kemudian jika transfer ke cabang 2 dilakukan kantor pusat, biaya pengangkutan hanya sebesar 650. Nih, kita coba. Ini saya coba insert. Nggak bisa ya. Jadi kan pertama dari kantor pusat, ini pakai apa nih yang ini? Ini kantor pusat deh. Teman-teman. Malah lebih lama.
Ini kantor pusat ngirim barang ke kantor cabang 1 nih. Kemudian ngirim ke ada kantor cabang 2. Nah, kalau dari sini ke sini, kalau langsung itu kan tadi berapa? 600. Ini 600, ini 650 ya. Tetapi ternyata salah kirim. Jadi 400 cabang 1 ini mengirimkan barang dagang ke cabang 2 misalnya. Biayanya berapa? 450. Ini 450. Nah, break in itu kan ditanggung yang menerima ya. Kalau kantor cabang 1 ini nggak mau dong. Loh, ini bukan barang saya nggak mau nanggung ini dong, nggak mau nanggung transportasinya. Wong itu bukan barang saya, bukan salah kami, bukan salah maksudnya kantor cabang 1. Masa kantor cabang 1 harus menanggung gitu kan? Ya nanti ini akan dikeluarkan juga. Nah, kantor cabang 2 juga nggak mau nanggung sekian banyak nih, 600 plus 450. Nah, kalau dari kantor pusat kamu kirimkan langsung ke saya itu biayanya hanya 650. Masa karena bukan kesalahan saya harus nanggung 1050 gitu. Maka kantor cabang ini nanti hanya mengakui maksimal sebesar 650. Jadi prosesnya yang pertama ya teman-teman. Jadi ada pengiriman barang ke cabang 1. Sebesar 450. Kemudian asumsinya ini untuk biayanya dibayarkan terlebih dahulu oleh kantor pusat sebesar 600, sehingga investasi di cabang 1, investasi kepunyaan kantor pusat di cabang 1 itu senilai 510. Kantor cabang 1 ini akan mencatat nilai dari barang yang dikirimkan berapa? 450. Kemudian dia mengakui transportnya 600. Nah, 600 ini karena tidak dibayar sendiri, melainkan dibayar oleh kantor pusat, maka dia akan menambah modal kantor pusat yang ada di cabang 1, yaitu home office-nya ini. Sehingga nilai dari home office ini 5.100. Jadi branch 5.100, home office kali 1.100. Kemudian ada informasi misalnya ya, oh ternyata itu barang dagang itu bukan untuk cabang 1, melainkan untuk cabang 2. Tolong dong cabang 1 kirim ke cabang 2. Cabang 1 bilang, wah kalau gitu ya saya nggak mau ngakuin ini dong, gitu kan. Wong ini bukan barang dagang saya kok, gitu kan. Bukan inventory saya, masa saya harus ngirim? Maka dia akan mengeluarkan juga semuanya. Pertama dia akan mengeluarkan ya atau mengeliminasi nilai dari barang dagang tuh berapa? 450. Kemudian juga akan mengeluarkan break in-nya 600. Seharusnya home office yang dikeluarkan ada 5.100. Tetapi dalam pengiriman ini ternyata cabang 1 ya, cabang 1 itu harus mengeluarkan cash sebesar berapa? 450 untuk nalangi transport yang ada di sini. Maka sebagai konsekuensinya ya sudah, kalau gitu nilai kepemilikanmu atau ekuitasmu yang berkurang. Maka dia akan home office-nya
nilai 450 ini akan ke home office, yang mana ini kan sebenarnya nilai ekuitas ya, atau kepemilikan dari kantor pusat tuh. Jadi berkurang ya home office-nya. Jadi kas yang dikeluarkan oleh cabang 1 ini nanti akan mengurangi home office-nya. Ini kan kepunyaan kantor pusat tuh. Jadi 5.550. Ini ya 1, kemudian 2 nih. Kemudian 3 nih. Kemudian cabang 4 tuh dia akan menerima ya, cabang 4, cabang 2. Dia akan menerima barang tersebut. Senilai berapa? Senilai yang tadi dikirimkan berapa? 450. Nah, break-in yang diakui ini berapa? Cabang nggak mau mengakui berapa sih? 600 ditambah 450. Karena kalau normalnya itu dia hanya 650, maka ya sudah saya nanggungnya 650 aja. Jadi shipment from home office 4,5, tetap break-in-nya itu maksimal nilai tarif atau biaya biasanya 650, tarif normalnya, sehingga nanti akan menambah home office ya di kantor pusat yang ada di kantor cabang 2 itu senilai 5.150. Setelah itu kantor pusat kan otomatis akan menyesuaikan tuh. Pertama, yang awalnya ada shipment to brand 1 ini akan dieliminasi ya. Ini di awal itu kan ada shipment to brand 1 tuh. Nanti akan dieliminasi atau didebitkan sehingga nanti 0. Kemudian memunculkan shipment to B2 berapa, sama 450. Jadi ini nilainya ini 450. Ini kan shipment to B2, ini shipment from home office. Kemudian dia juga akan mencatat nilai investasi kantor pusat yang ada di cabang 2 berapa, senilai ini. Dan juga mengeluarkan atau mengurangi nilai investasi yang ada di cabang 1 ya, karena sudah dikeluarkan ya. Ini. Selisihnya inilah yang ditanggung oleh kantor pusat akibat mungkin kelalaian dalam hal mengirimkan barang dagang. Jadi ini kan berupa loss gitu ya. Nah, ini ditanggung oleh kantor pusat. Jadi kantor cabang ini akan mengakui sebesar ini aja. Sebesar biaya pengiriman biasa dari kantor pusat. Ini kan kalau ini kan muter-muter tuh dari sini dulu baru ke sini. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Jadi tetap bawa akunnya itu nanti pakai home office ya. Home office seperti halnya ini. Perpindahan kas ini itu juga memakai home office. Seakan-akan melalui kantor pusat terlebih dahulu. Jadi seakan-akan kasnya itu dikirim ke kantor pusat ngirim ke kantor cabang 2. Dari sini teman-teman ada pertanyaan? Oke. Ilustrasi yang ketiga, ini jika pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga eceran. Tapi kita nanti pelajari yang di atas kosnya ya. Jadi boleh saja atau bisa kantor pusat ini mengirim barang ke cabang pada harga selain at cost. Kalau yang ilustrasi sebelumnya itu kan kita nyatatnya seperti harga at cost yang 4.500 gitu ya. Nah, ini bisa saja nanti kantor pusat bilang atau menentukan harga itu di atas at cost-nya. Ini biasanya ini untuk menyembunyikan harga pokok sesungguhnya. Jadi
Harapannya kantor cabang ini dapat memaksimalkan proses penjualannya. Misalnya kita langsung ke apa namanya ilustrasi ini teman-teman. Contohnya barang dagangan dengan harga 10.000, ya, harganya 10.000, ini dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Jadi harga perolehannya 10.000, tetapi sama kantor pusat dikirim ke cabang dengan menagih ya 20% di atasnya, berarti kan 12.000 totalnya. Jadi nanti kantor pusat itu akan bilang ke kantor cabang ini barang ini nilainya 12.000 nih gitu. Tapi cabang nggak ngerti ya sebenarnya menyembunyikan ini tanda kutip ya, sebenarnya untuk memastikan proses gitu, untuk memaksimalkan proses penjualan ya. Jadi yang tahu harga perolehannya itu ya kantor pusatnya sendiri, kantor cabang nggak ngerti. Pokoknya ketika disampaikan kantor pusat, ini barang saya kasih, saya kirim, totalnya 12.000 gitu. Padahal harga perolehannya itu 10.000. Maka di kantor pusat itu akan menjurnal shipment to brand 1 senilai barang harga perolehan itu ya 10.000. Tapi kan dia bilang ke kantor cabangnya ini harganya pokoknya 12.000. Maka investasi yang ada di kantor cabang pertama itu 12.000. Jadi nilai investasinya itu 12.000, 10.000 dari harga barangnya, harga at cost-nya itu 2.000 dari di kantor pusat akan menjurnal brand 1 12.000, pada shipment to brand 1 itu 10.000, kemudian ada unrealized profit untuk B1 itu 2.000. Nah, ini nanti realize kapan? Ketika inventory ya atau barang dagang itu sudah terjual sepenuhnya misalnya. Kalau misalnya lihat nanti hanya sekian persen ya berarti yang realize ya hanya tadi diakui berapa persennya. Nah, di kantor cabang itu kan nggak ngerti itu. Pokoknya dapat barang dagang aja. Nilainya 12.000. Maka dia hanya mencatat shipment from home office 12.000 pada home office 12.000. Karena nggak ngerti sebenarnya cost-nya ini berapa. Yang tahu kan di kantor pusat. Nah, teman-teman kalau saya lihat itu soalnya biasanya itu yang sudah ada margin seperti ini. Kalau yang tadi, yang awal-awal ini ya, misalnya shipment itu mungkin untuk latihan. Tapi kalau di soal ujian kayaknya yang sudah ada margin berapa persennya. Sehingga kalau misalnya informasinya ternyata ya itu disebutkan di kantor cabang itu inventorinya 8.400. 8.400 ini kan asumsinya misalnya dari ini ya, kantor pusat semua ya. Kantor pusat kan akan tahu tuh, ini sebenarnya 8.400 kan bukan at cost-nya ya. Karena itu ada 20% yang saya naikkan. Maka hitungan kantor pusat itu sebenarnya inventorinya itu 7.000 secara harga cost gitu kan. Sehingga kalau dihitung misalnya yang barang yang terjual itu 3.600 ya, artinya per 12.000 itu kan 30%-nya, atau misalnya 3.000 per 7.000 ya. Sehingga laba yang terrealisir itu 30% kali 2.000 yang unrealized tadi ya, 2.000 ini. Maka nanti jumlah penyesuaian yang dibuat di kantor pusat itu unrealized profit pada branch income. Jadi ada pengakuan income sebesar 600 ya dari yang 2.000 ini. Karena baru terjual 30%-nya. Nah, teman-teman juga bisa baca terkait dengan pengiriman barang dagang pada harga jual eceran. Ada pertanyaan teman-teman? Sambil nunggu saya izin ke portal ya.